Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi 3 kita perlu mengingat kembali bahwa istri idaman suami adalah istri yang menolong. Istri yang menolong tentunya tidak merongrong, tetapi menjadi pendamping ideal bagi suaminya. Istri yang menolong itu dapat dipercaya berbuat baik, memelihara keindahan, menjaga keutuhan, berbudi luhur, dan berkata berkat. Istri idaman suami menurut kitab Amsal di sesi yang keempat ini adalah istri yang kreatif. Seperti apa sebenarnya istri yang kreatif menurut kitab Amsal? Yang pertama, suka bekerja. Amsal 31 ayat 13 berkata, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Istri yang kreatif suka bekerja karena dengan tangannya digunakan untuk mengerjakan berbagai jenis pekerjaan. Istri yang suka bekerja itu menaruh perhatian kepada tugas yang menjadi bagian atau tanggung jawabnya. Istri yang suka bekerja mengerjakan tugas seorang perempuan sebagaimana patutnya. Dijelaskan oleh Alkitab, ia mencari bulu domba dan rami, tempat ia bisa memperoleh mutu yang terbaik dari sumber yang terbaik dan dengan harga yang termurah. Istri yang suka bekerja menyimpan persediaan finansial bagi keluarga dan juga segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu dari bulu domba dan rami itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Amsal 31 ayat 13. Istri yang suka bekerja bukan hanya memperkerjakan orang miskin. Suatu hal yang sangat baik hal tersebut, tetapi juga bekerja sendiri. Dengan senang bekerja dengan tangannya sendiri. Istri yang suka bekerja keras senang bekerja dengan bijaksana atau dengan keterampilan tangannya sendiri. Istri yang suka bekerja melakukan semua pekerjaan dengan gembira, dengan rajin, bukan saja dengan tangannya tetapi juga dengan penuh perhatian, tanpa kenal lelah untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Istri yang kreatif adalah istri yang suka bekerja keras. Yang kedua, istri yang kreatif adalah istri yang memenuhi kebutuhan. Amsal 13 ayat yang ke-14 berkata, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Istri yang kreatif memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengusahakan pemenuhan kebutuhan lahiriah. Dijelaskan dalam hal ini adalah makanan. Istri yang memenuhi kebutuhan keluarga mendatangkan persediaan semua bahan yang diperlukan dan menguntungkan keluarganya. Amsal 31 ayat 14. Tidak ada kapal-kapal saudagar, bahkan armada kapal Salomo sekalipun, yang pernah mendatangkan keuntungan lebih besar dari pekerjaan istri yang memenuhi kebutuhan keluarga. Istri yang memenuhi kebutuhan keluarga mendatangkan barang dagangan asing sebagai hasil pertukaran barang dagangan yang dikirim, suatu hasil jeripaya yang tidak mudah tentunya. Istri yang memenuhi kebutuhan keluarga selalu berusaha melengkapi atau memenuhi kebutuhan keluarganya yang mungkin saja dilakukannya dengan menukarkan barang-barangnya dengan bahan-bahan untuk kebutuhan keluarga. Istri yang memenuhi kebutuhan keluarga selalu berupaya
menyediakan makanan sekalipun mengupayakan dari tempat yang jauh. Tidak peduli dari manapun ia dapat, tetapi dia akan mengupayakannya. Ia selalu berupaya untuk mengetahui cara mendatangkan makanan dan mendapatkannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Istri yang cakap atau istri yang kreatif maksud saya adalah istri yang suka bekerja, adalah istri yang memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah istri yang mengurus keluarga. Amsal 13 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Amsal 31 ayat 27 berkata, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik tentu dia tidak harapkan. Istri yang kreatif mengurus keluarga karena dia memanage, mengatur urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan kewibawaan. Istri yang mengurus keluarga menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, mengatur keperluan keluarganya termasuk semua urusan yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Istri yang mengurus keluarga memberikan makan kepada setiap orang-orang yang bersama dengan dirinya, tidak lalai tepat pada waktunya, sehingga tidak seorang pun di antara anggota keluarga atau yang bersama dengannya mengeluh karena kelaparan. Istri yang mengurus keluarga memberikan jatah, baik berupa tugas atau makanan, kepada pelayan-pelayan atau asisten rumah tangganya, sehingga semuanya mengetahui tugasnya dan kewajibannya masing-masing. Mengawasi segala perbuatan, pekerjaan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Istri yang mengurus keluarga memeriksa kelakuan semua pelayannya, semua orang yang bersama dengannya, supaya mendapati, mengecek, mengevaluasi, memonitor kembali bahwa semua yang dilakukan adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk atau yang keliru. Ia mengharuskan keluarga dan orang-orang dekatnya berperilaku baik, melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan sesama. Istri yang mengurus keluarga tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dan dia merasa cukup untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik. Wow, luar biasa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, istri yang kreatif dipastikan suka bekerja, dipastikan memenuhi kebutuhan, dipastikan mengurus keluarga, dipastikan tekun bekerja. Amsal 13 ayat 16 berkata, ia membeli sebuah ladang yang ingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Istri yang kreatif adalah istri yang tekun bekerja karena berusaha mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga selalu bekerja. Istri yang tekun bekerja memberi ladang dan memperluas lahan untuk keluarganya. Jelas sekali itu. Amsal 31 ayat 16 tadi. Istri yang cakap, maksud saya istri yang tekun bekerja, memberi ladang yang diingininya, tekun bekerja, memperhitungkan betapa pentingnya memanfaatkan ladang bagi keluarganya, betapa pentingnya untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dihasilkan dari ladangnya, dan kemudian membeli ladang yang lain. Istri yang tekun bekerja akan melihat dulu apakah ladang itu sepadan, apakah bisnis itu sepadan dengan uang yang harus dikeluarkan, apakah ia layak mengambil uang untuk membeli ladang atau mengerjakan bisnis itu, apakah haknya atas bisnis atau ladang itu sah atau tidak, apakah tanah ataupun juga aset yang akan dibeli itu akan memberikan keuntungan, apakah
dia punya cukup uang untuk membayar apa yang akan dibelinya. Nah, banyak orang menghancurkan dirinya sendiri karena membeli tanpa pertimbangan. Sebaliknya, orang-orang yang menginginkan keuntungan haruslah mempertimbangkan dahulu baru membeli. Istri yang tekun bekerja di kebun anggur yang ditanaminya dengan tangannya. Itu yang dikatakan oleh kitab Amsal. Istri yang tekun bekerja tidak mengeluarkan uang dalam jumlah yang berlebihan, karena menyimpan uang sedemikian rupa untuk membeli buah dari kebun anggur, hingga anggur tersebut bisa dinikmati, suatu anggur yang manis yang merupakan hasil dari jeripayah yang jujur. Satu pekerjaan yang dikerjakan maksimal membawa profit atau keuntungan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa penting sekali dan menjadi idaman bagi suami untuk mendapatkan istri yang kreatif. Tentu yang suka bekerja, tentu yang memenuhi kebutuhan, tentu yang mengurus keluarga, tentu yang tekun bekerja, tentu yang bekerja keras. Amsal 13 ayat 17 berkata, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Istri yang kreatif bekerja keras karena bekerja dengan tidak mengenal lelah atau tanpa pamrih alias banting tulang. Istri yang bekerja keras mengerjakan tugas-tugasnya dengan sekuat tenaga dan tidak buang waktu. Amsal 31 ayat 17. Istri yang bekerja keras mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Istri yang bekerja keras tidak hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil duduk, atau pekerjaan yang hanya membuahkan keterampilan jari, ya semacam jenis-jenis pekerjaan yang nyaris tidak ada bedanya dengan pengangguran. Sebaliknya, setiap ada kesempatan, istri yang bekerja keras tidak akan segan-segan melakukan pekerjaan yang membutuhkan seluruh tenaganya, yang akan digunakan seperti orang yang tahu bahwa itulah cara untuk memperoleh hasil yang lebih banyak. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang keenam adalah istri yang berusaha produktif. Amsal 13 ayat 18 berkata, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 24 berkata, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Istri yang berusaha produktif selalu mengupayakan mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan. Istri yang berusaha produktif selalu memiliki persediaan minyak yang banyak agar pelita di rumahnya tidak padam. Dia berhati-hati dalam mengisi waktu supaya tidak ada yang hilang percuma. Ia berpikir waktu siang untuk digunakan bekerja, karena akan tiba malam di mana harus berhenti untuk bekerja, karena bekerja di ladang di luar rumah. Mazmur 104 ayat 23. Istri yang berusaha produktif, bila di dalam rumah selalu mengupayakan penerangan lilin atau sejenisnya. Dengan cara inilah istri yang berusaha produktif itu memperpanjang siang. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Amsal 31 ayat 18. Sungguh harus disyukuri saudara-saudara untuk memiliki persediaan lilin guna melengkapi cahaya siang hari yang kurang, dan untuk melanjutkan pekerjaan dengan bantuan penerangan tersebut. Istri yang berusaha produktif berniaga dengan orang-orang dari tempat jauh, mendatangkan keuntungan lebih besar daripada yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, ketika persediaan keluarga sudah mencukupi,
ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya kepada pedagang. Amsal 31 ayat 24. Membawanya ke Tirus, pasar dagang bangsa-bangsa, atau ke kota dagang lainnya. Keluarga yang menjual lebih banyak daripada yang dibeli, besar kemungkinan bisa hidup lebih makmur, sama halnya dengan kerajaan yang mengekspor hasil buatannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa kita perlu memperhatikan istri idaman suami adalah istri yang kreatif. Istri yang kreatif itu pasti suka bekerja, pasti memenuhi kebutuhan, pasti mengurus keluarga, pasti tekun bekerja, pasti bekerja keras, pasti berusaha produktif, dan yang terakhir, memberikan bantuan. Amsal 31 ayat 20 berkata, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang kreatif, saudara-saudara, memberikan bantuan karena memiliki tingkat kepedulian yang tinggi untuk menolong orang yang lemah, yang tertindas, atau yang miskin. Istri yang memberikan bantuan, mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Jelas tadi dalam Amsal 31:20. Istri yang memberikan bantuan sama tekunnya dalam memberi seperti dalam mencari nafkah. Istri yang memberikan bantuan seringkali melayani orang-orang miskin dengan tangannya sendiri, dan melakukannya dengan cuma-cuma, melakukannya dengan senang hati, dan dengan tangan yang terulur, tangan yang terbuka. Istri yang memberikan bantuan bukan hanya meringankan beban para tetangga yang berada di sekitarnya atau yang dekat dengannya, tetapi juga memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, orang yang jauh darinya, orang miskin dan orang yang lemah. Istri yang memberikan bantuan mencari kesempatan untuk berbuat baik dan memberikan bantuan yang adalah perbuatan dari seorang ibu, dari rumah tangganya yang baik, melakukan sesuatu yang bisa dikerjakannya untuk orang lain. Istri idaman suami adalah istri yang kreatif. Istri yang kreatif tidak akan berpangku tangan dan selalu mengambil sikap yang bijak mendukung suaminya. Istri yang kreatif suka bekerja, memenuhi kebutuhan, mengurus keluarga, tekun bekerja, bekerja keras, berusaha produktif, dan memberikan bantuan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan saya ingin mengulang kembali istri idaman suami menurut kitab Amsal. Di sesi pertama saya menyampaikan istri idaman suami adalah istri yang membahagiakan. Istri yang membahagiakan diberikan Tuhan sehingga selalu dicintai suaminya. Istri yang membahagiakan layak untuk dihormati, mendirikan, menjaga, memelihara rumah, dikenan Tuhan, dan berakal budi. Di sesi yang kedua, saya menyampaikan istri idaman suami adalah istri yang cakap. Istri yang cakap sangatlah istimewa dan tidak dapat dibandingkan dengan kemegahan atau keagungan dunia. Istri yang cakap menjadi mahkota, menjadi kebanggaan melebihi apapun, menjadi bernilai melebihi apapun, menjadi unggul melebihi apapun, dan menjadi pujian melebihi apapun. Di sesi yang ketiga, saya menyampaikan istri idaman suami adalah istri yang kreatif. Istri yang kreatif tidak akan berpangku tangan dan selalu mengambil sikap bijak mendukung suaminya. Istri yang kreatif suka bekerja, memenuhi kebutuhan, mengurus keluarga, tekun bekerja, bekerja keras, berusaha produktif, dan memberikan bantuan. Haleluya! Saya percaya Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.